Baik, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita review dulu apa hasilnya dari yang pertemuan kemarin. Ini hasilnya ya, seperti ini. Oke, ini kodenya di sini. Nah, sebenarnya kata ID app ini bisa dibuat lebih dari satu gitu ya. Ini contohnya gini, saya buat lagi ya. Di sini saya buatkan lagi. Ini kan namanya var variabelnya app. Kemudian ini div-nya itu yang ber-ID adalah app juga. Jadi kalau contohnya kita buat lagi lebih, ini kita tinggal copy paste. Oke, contohnya ini ya app 2, kemudian div-nya 2 gitu ya. Kemudian ini kita kasih contohnya nama, kemudian ini jurusan gitu ya. Jurusan, oke. Jurusan ini contohnya sekolah gitu ya. Sekolah. Di sekolahnya SMK Nurul Jadid, jurusannya RPL. Oke, Rekayasa Perangkat Lunak, RPL. Oke. Maka di sini juga kita panggil sama ya. Ini kita buatkan ininya div kemudian di sini div-nya kita buatkan ID, kemudian sama dengan app2 seperti itu. Kemudian kita panggil, contohnya kita pakai p paragraf. Sini kita panggil namanya sesuai dengan yang ada pada ini. Ini namanya ini adalah sekolah jurusan gitu. Jadi kita buatkan sekolah, kemudian ini jurusan. Oke, kita coba jalankan, muncul ya, maka muncul semuanya gitu ya, muncul. Jadi kalau kita membuat sebuah kolom atau membuat sebuah div, yang div-nya itu berisikan fungsi-fungsi dari foo, maka caranya tinggal kita buatkan seperti ini. Ya, div-nya ini kita buatkan dengan dimana app2 ini mengarah pada var atau variabel yang ada di sini, menyesuaikan dan seterusnya ya. Oke, ini hanya contoh cara pembuatannya. Oke, selanjutnya kita langsung membahas atau kita kembali ke modul dulu. Ini kita hapus dulu ya. Contoh modulnya, kita lihat dulu modulnya. Modulnya di sini pembahasannya berikutnya tentang metode. Oke. Metode dalam Vue.js gitu. Metode itu pada Vue.js seperti pola atau cara yang digunakan secara berulang-ulang. Contoh membuat metode selamat pagi, maka app-nya tambahkan fungsi metodenya. Jadi di sini sudah ada yang namanya metode fungsi. Ini contohnya, ini ada ucapan gitu ya. Ucapan. Kemudian kita panggil nanti di bagiannya di sini fungsinya. Oke, mana? Di sini. Ucapannya, caranya. Oke, langsung saja ya, kita praktek saja. Jadi sini kita tambahkan metode ya. Jadi tulisannya itu ditambah dengan s. Jadi kita langsung praktekkan biar lebih jelas. Saya kecilkan aja di sini. Jadi di sini ini kan pertama adalah data, kemudian kita tambahkan metode. Maka caranya kita tambah koma, kemudian kita ketikkan metode. Ingat ya, metodenya itu ada s-nya. Oke. Metodenya ada s-nya di sini. Jadi sudah metode. Kemudian kita contohnya ucapkan. Kemudian function. Oke. Jadi contohnya kita buatkan sebuah tulisan, yaitu adalah return. Contohnya tulisannya selamat pagi dunia. Oke. Ini sudah. Jadi kita bisa membuat lebih banyak. Contohnya yang metode kedua. Yang metode kedua ini ada hello, ada tulisan selamat belajar gitu. Contohnya kita buat lagi gitu ya. Metodenya apa gitu. Nggak boleh sama ya namanya. Contohnya selamat. Contohnya ini ucapan dari semangat gitu ya. Semangat. Oke, jangan lupa komanya ya gitu ya. Semangat contohnya ini isinya adalah semangat belajar. Semangat belajar. Oke. Kemudian
Setelah ini kita buat, jadi metodenya lebih dari satu gak apa-apa ya, asalkan ingat kalau di atasnya itu harus menggunakan tanda koma seperti ini. Ya, ini metodenya, ini daerah metode semuanya gitu. Tulisan metodenya. Kemudian di sini caranya kita tinggal tambahkan, ingat tetap di dalamnya div ya. Kita tambahkan contohnya H2, kita buatkan H2-nya, kemudian cara tulisannya gampang sama ya, di ucapkan kayak gini. Nah, ini adalah metodenya yang sudah kita panggil ya. Maka kalau kita jalankan, lihat, maka akan ada tulisan selamat pagi. Seperti itu ya. Oke, selamat pagi. Kemudian metode ini juga bisa kita buatkan parameter ya. Parameter, sudah ada parameter, jadi kita buatkan parameternya. Contoh di sini parameternya kita buatkan selamat, kemudian waktunya kapan gitu ya. Jadi kalau kita modifikasi di sini, di bagiannya di sini kita buatkan sebuah parameter di sini. Contohnya adalah waktu, waktunya apa. Kemudian cara menggabungkannya dengan menggunakan tanda plus, kemudian kita tambahkan waktu. Oke. Jangan lupa titik koma. Di sini tinggal kita tuliskan apa isinya. Contohnya selamat siang gitu ya. Oke, siang. Oke, dulu. Oke, ini kita hapus dulu. Selamat siang gitu. Oke. Nah, gini ya. Selamat siang. Kita jalankan, maka akan muncul waktunya kapan. Maka selamat siang. Oke, ini masih belum ada spasi ya. Di sini untuk kasih spasi gampang sekali. Caranya kita buatkan plus plus, kemudian oke, tambahkan spasi. Jalankan. Maka akan ada spasi. Oke, sorry ada yang salah. Kita cek lagi nannya. Oke, ini salah. Ini tidak usah satu ya. Oke, cukup satu. Kita jalankan. Selamat siang, sudah ada spasinya. Atau juga kita bisa ngambil dari ini. Contoh kita tambahkan lagi satu lagi nama. Contohnya namanya itu adalah SMK NJ namanya. Jadi kita tambahkan di sini. Tinggal kita selamat pagi, waktunya kapan, kemudian plus. Di sini cara memanggilannya, ini kan manggil dalam satu div ya, dalam satu app. Maka caranya this ini titik nama. Oke, sekarang kita jalankan hasilnya bagaimana. Oke, ini ya sudah muncul ya. Selamat siang. Ini kalau kita butuh spasi, tinggal kita buatkan di sini sama ya kayak gini ya. Atau di sininya itu. Ininya itu kita tambahkan spasi di sini, kemudian yang ini baru kita buatkan plusnya, kemudian tanda petik 2 spasi. Oke, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, sudah jalan ya. Jalan. Mungkin ini ya pembahasan awal tentang metode. Jadi metode itu bisa kita gunakan lebih dari satu ya kayak gini ya. Ini metode kayak gini. Jadi kalau lebih dari satu maka pemisahnya dengan menggunakan tanda koma. Oke, pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang data binding. Mungkin itu dari saya dulu ya. Sekian, semangat belajar dan silakan dipraktekkan.